pertama yaitu pengertian pemahaman individu. Nah, pemahaman individu adalah awal dari kegiatan bimbingan konseling. Tanpa adanya pemahaman individu, sangat sulit bagi guru pembimbing untuk memberikan bantuan karena pada dasarnya bimbingan adalah bantuan dalam rangka pengembangan pribadi. Jadi, guru pembimbing harus tahu dulu tentang pemahaman individu dari setiap siswa untuk memberikan pengembangan pribadi terhadap siswa tersebut. Oke, pemahaman individu oleh Aiken yaitu pengertian tersebut diartikan bahwa pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, atau masalah-masalah yang ada pada individu atau sekelompok individu. Cara yang digunakan meliputi observasi, interview, skala penilaian, daftar cek, inventory, teknik proyektif, dan beberapa jenis tes lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik pemahaman individu. Nah, adapun teknik pemahaman individu dapat dikelompokkan menjadi teknik tes dan non-tes. Baik, teknik tes bisa membuat sendiri dan bisa pula meminta bantuan dari ahli lain yang lebih kompeten untuk itu. Oke, yang pertama itu teknik tes. Nah, yang pertama itu tes kecerdasan. Nah, kecerdasan di sini dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir yang bersifat abstrak. Dapat juga diartikan sebagai kemampuan umum individu untuk berperilaku yang jelas tujuannya, berpikir rasional, dan berhubungan dengan lingkungannya secara efektif. Nah, tingkat kecerdasan IQ dengan klasifikasinya yang pertama, superior atau genius adalah murid yang dapat bertindak jauh, lebih cepat dan dengan mudah dibandingkan dengan murid lainnya. Yang kedua, normal. Nah, normal di sini adalah murid yang rata-rata atau pada umumnya. Dan yang ketiga adalah subnormal atau mentally defective atau mentally retarded. Adalah murid yang bertindak jauh lebih lambat dari kecepatannya dan jauh lebih banyak ketidaktepatannya dan kesulitannya dibandingkan dengan murid lain. Nah, selanjutnya teknik non-tes yang pertama yaitu metode observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data untuk mencatat informasi sesuai dengan apa yang diperoleh oleh pengamatan, khususnya yaitu indera. Observasi mempunyai beberapa tujuan, diantaranya untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut melalui sebuah pengamatan dengan menggunakan panca indera. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diteliti, yang kemudian kesimpulan itu nanti akan menjadi sebuah laporan yang bermanfaat bagi bahan pengajaran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui informasi tentang suatu objek yang sedang kita kaji. Manfaat dari observasi ada 7. Yang pertama yaitu sebagai peristiwa yang dapat dicatat secara kronologis sehingga berurutan. Yang kedua, suatu hasil observasi dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Yang ketiga, deskripsi dalam observasi dapat menjelaskan atau memperkirakan mengenai dunia nyata atau realistis. Dan yang keempat, memungkinkan orang lain untuk menafsirkan hasil penemuannya sehingga bagi dia mengetahui bagaimana caranya untuk menginterpretasikan penelitian tersebut. Yang kelima yaitu observasi dapat menjelaskan mengenai suatu peristiwa dan dapat menguji kualitasnya. Jadi dapat mengetahui sebab dan juga akibat terjadinya suatu peristiwa tersebut. Dan yang keenam, observasi dapat mencatat indikasi yang terkadang tidak nyata berlangsungnya. Dan yang ketujuh, proses observasi dapat mencatat keadaan yang tidak dapat direplikasikan dalam suatu eksperimen. Jenis-jenis observasi menurut cara dan juga tujuannya ada beberapa macam. Yang pertama yaitu observasi partisipatif, yaitu observasi di mana observer atau seorang pengamat itu turun langsung atau ikut langsung dalam kegiatan pengamatan itu. Sebagai contoh, seorang guru yang dapat mengamati setiap siswa dan terlibat langsung ke lapangan dalam aktivitas siswa tersebut. Yang kedua yaitu observasi sistematis, yaitu observasi yang direncanakan terlebih dahulu aspek-aspek apa saja yang sekiranya dibutuhkan dalam proses penelitian. Contohnya,
guru yang sedang mengamati anak-anak menanam bunga. Nah, di sini sebelum guru mengamati anak-anak tersebut, guru akan melaksanakan observasi, yaitu membuat kategori-kategori yang akan diamati, seperti kesiapan siswa tersebut, kemudian kerjasamanya, kebersihan, dan juga kedisiplinannya. Dan yang ketiga yaitu observasi eksperimental atau observasi yang dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan atau gejala sebagai akibat dari situasi yang sedang diadakan. Contohnya, para ilmuwan yang mengamati perubahan hewan percobaannya yang diberi vaksin dengan hewan yang tidak diberi vaksin. Metode yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan cara berdialog atau bercakap-cakap, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ini bisa dilakukan antara murid dengan guru, atau guru dengan orang tua, ataupun orang tua dengan anaknya. Wawancara ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pemetaan tentang bagaimana sebenarnya kejiwaan anak didik tersebut. Ada 3 tujuan dalam melaksanakan wawancara. Yang pertama, tujuannya untuk memperoleh informasi secara langsung. Dan yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Dan yang terakhir, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Fungsi wawancara yang pertama sebagai metode primer. Fungsi wawancara sebagai metode primer adalah wawancara dijadikan satu-satunya alat pengumpul data atau sebagai metode yang diberi kedudukan utama dalam serangkaian metode-metode pengumpulan data lainnya. Dan yang kedua sebagai metode pelengkap. Sebaliknya dari metode primer tadi, jika ia menggunakan metode wawancara ini untuk mencari informasi-informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain, ia akan menjadi metode pelengkap. Dan yang ketiga yaitu sebagai kriterium. Pada saat tertentu, metode wawancara ini digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan suatu data yang telah diperoleh dengan cara lain seperti observasi, tes, kuesioner, dan sebagainya. Dan digunakan untuk keperluan semacam ini, metode wawancara akan menjadi batu pengukur atau kriterium. Yang ketiga yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan laporan tertulis yang disusun oleh pengamat mengenai hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang dipandang luar biasa. Sebagai contohnya, misalkan ada peserta didik yang kesehariannya ini berpakaian kurang pantas atau pakaiannya ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka ini bisa menjadi salah satu catatan bagi pengamat. Kemudian, macam-macam catatan anekdot itu yang pertama yaitu catatan anekdot tipe evaluasi yang isinya berupa pernyataan yang menerangkan penilaian pencatat atau pengamat tentang sikap, perilaku berdasarkan ukuran baik dan juga buruknya. Contohnya, ketika minggu pertama Anita melakukan konsultasi dengan guru, kemudian hari selanjutnya dia sudah memperlihatkan sikap yang baik. Dia bisa memberikan perhatian, bersikap ramah, dan memberi pertolongan kepada teman-temannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari catatan anekdot bentuk evaluasi. Dan yang kedua yaitu catatan anekdot tipe interpretatif, yang isinya berupa penjelasan tentang kegiatan, tingkah laku, atau situasi yang telah diobservasi oleh pengamat dengan dukungan atau pendukung fakta yang diobservasi tersebut. Contohnya, pada akhir bulan Maret, Anita tampak gelisah, kemudian dia mengurung dirinya sendiri. Bahkan hal tersebut berdampak juga dengan fisiknya yang semakin lama semakin kurus. Maka pertumbuhan itulah yang mungkin menyebabkan dia gelisah.
Dan yang ketiga yaitu catatan anekdot tipe deskripsi umum yang isinya tentang catatan kegiatan, tingkah laku, dan situasi dalam bentuk pernyataan umum. Contohnya, ketika di kelas, Anita ini dia terlihat sangat gelisah sekali. Tugas dan pekerjaan rumahnya tidak dikerjakan tepat waktu dan sangat menumpuk. Kemudian dia juga menghindarkan dirinya dari pertemuan dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk pernyataan secara umum tentang kegiatan sehari-hari yang dia lakukan. Kemudian yang keempat yaitu catatan anekdot tipe deskripsi khusus. Nah, catatan ini berisi tentang uraian kegiatan, tingkah laku individu atau situasi secara khusus dan juga teliti. Jadi, contohnya seumpama Anita ini sewaktu di kelas tiba-tiba dia berteriak histeris, sedangkan teman-teman yang lainnya ini kondisinya tenang dan diam mengamati penjelasan dari gurunya. Nah, kemudian di sini guru dapat membawa Anita ini untuk menuju ruang BK dan melakukan konsultasi. Ada beberapa manfaat dari catatan anekdot bagi guru BK, diantaranya yaitu dapat memperoleh pemahaman yang lebih tepat dari tingkah laku ataupun kebiasaan dari peserta didiknya. Yang kedua, manfaat dari catatan anekdot adalah untuk memperoleh pemahaman tentang sebab-sebab dari suatu tingkah laku individu yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui tingkah laku yang luar biasa dari anak didiknya tersebut, sehingga konselor ini dapat mempertimbangkan cara-cara untuk menyesuaikan dirinya dengan masalah dan juga kebutuhan anak didiknya tersebut. Untuk teknik non-tes yang keempat, kita dapat menggunakan angket. Jadi angket ini merupakan alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang tertulis yang diajukan kepada konseli untuk memperoleh jawaban yang secara tertulis juga. Nah, ciri khas dari angket ini atau kuesioner ini terletak pada pengumpulan data melalui daftar pertanyaan secara tertulis yang disusun dan disebarkan untuk mendapatkan informasi atau sumber data berupa orang. Nah, dari kuesioner atau angket ini akan kita ketahui bagaimana keadaan dari seseorang, pengalaman seseorang, sikap atau pendapat dari koresponden. Angket ini dibedakan menjadi dua macam. Ada angket yang ditinjau dari segi yang menjawab kuesioner dan juga ditinjau dari segi cara menjawabnya. Untuk angket yang ditinjau dari segi yang menjawab kuesioner itu ada kuesioner secara langsung dan kuesioner tidak langsung. Untuk kuesioner secara langsung, di mana kuesioner ini akan diisi secara langsung oleh orang yang dimintai jawaban tentang dirinya. Sedangkan kuesioner tidak langsung itu kuesioner yang diisi oleh bukan orang yang dicari keterangannya. Jadi misalnya itu adalah orang tua dari peserta didik. Nah, untuk jenis angket yang kedua itu ditinjau dari segi cara menjawabnya, itu ada kuesioner secara tertutup dan juga kuesioner terbuka. Untuk kuesioner secara tertutup, itu disusun dengan menyediakan alternatif jawaban, sehingga responden itu tinggal memberikan tanda pada jawaban yang telah dipilih. Jadi, di sini responden itu hanya perlu menjawab sesuai dengan pilihan jawaban yang telah dibuat oleh pembuat angket ini. Sedangkan untuk kuesioner terbuka, kuesioner ini disusun sedemikian rupa sehingga responden itu bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi di sini koresponden itu dia bisa menjawab angket ini sesuai dengan pendapatnya sendiri. Nah, yang selanjutnya mengenai manfaat dari angket. Manfaat dari angket yang pertama itu adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang dari siswa sebagai salah satu bahan untuk analisis tingkah laku dalam proses belajar mereka. Kemudian yang kedua, memperoleh data mengenai hasil belajar yang dicapai peserta didik dan proses belajar yang bertumbuh. Nah, pertanyaan yang diajukan dalam angket ini dapat mengungkap beberapa aspek seperti hasil belajar, kemudian kesulitan belajar,
sikap terhadap mata pelajaran, dan juga pandangan peserta didik terhadap proses mengajar dan sikap terhadap guru. Kemudian manfaat yang ketiga itu adalah untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Teknik memtes yang kelima itu ada sosiometri. Sosiometri merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai dinamika dalam suatu kelompok. Jadi tujuannya di sini itu untuk meneliti hubungan antara anggota kelompok dengan anggota kelompok lainnya dalam suatu kelompok. Nah, di sini itu juga dalam sosiometri ini juga untuk mengetahui bagaimana popularitas seseorang dalam kelompok, menyelidiki kesukaan seseorang terhadap temannya, dan juga untuk menyelidiki ketidaksukaan terhadap teman dalam suatu kelompok. Sosiometri dapat dibedakan menjadi dua macam, ada normatif dan juga skala bertingkat. Untuk sosiometri tipe normatif, dalam suatu kelompok itu akan menanyakan siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, pilihannya ini nanti akan ditulis secara berurutan dari pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, dan seterusnya. Setiap pilihan ini nanti akan diberikan skor. Untuk misalnya pilihan pertama itu akan diberikan skor 3, pilihan kedua akan diberikan skor 2, dan pilihan ketiga akan diberikan skor 1. Dari hasil penggunaan angket sosiometri normatif ini akan diperoleh data sebagai berikut, bahwa luas tidaknya akan diketahui luas tidaknya suatu hubungan sosial seseorang yang dilihat dari sedikit banyaknya pilihan teman. Kemudian intensitas hubungan seseorang berdasarkan nomor urut pilihan yang ditujukan kepadanya, dan status hubungan pemilihan, penolakan, atau status pemilihan dan penolakan. Untuk sosiometri tipe yang kedua adalah skala bertingkat. Di sini akan menyediakan sejumlah pertanyaan yang disusun bertingkat, dari pertanyaan yang menyatakan hubungan saling dekat, hubungan yang paling jauh. Nah, pada setiap pernyataan individu di sini diminta untuk menulis nama salah seorang temannya sesuai dengan jarak hubungannya. Misalnya pilihan pertama itu akan diberi skor 2, untuk pilihan kedua akan diberikan skor 1, dan untuk pilihan ketiga akan diberikan skor 0. Untuk pilihan keempat akan diberikan skor -1, dan untuk pilihan kelima itu akan diberikan skor -2. Nah, hasilnya itu akan diperoleh gambaran bahwa status hubungan sosial setiap individu. Jadi kita akan mengetahui hubungan siswa dengan temannya ataupun hubungan siswa dengan gurunya. Manfaat dari sosiometri yang pertama itu untuk memperbaiki struktur hubungan sosial. Yang kedua, memperbaiki penyesuaian sosial individu. Yang ketiga, menemukan norma pergaulan antara peserta didik yang diinginkan dalam suatu kelompok. Yang keempat, membantu seorang guru pembimbing untuk memperoleh data yang menggambarkan pola hubungan, intensitas hubungan, dan posisi peserta didik dalam suatu kelompok, seperti mengetahui popularitas seorang peserta didik dalam kelompoknya, mengetahui kesukaan peserta didik terhadap teman sekelompoknya. Teknik memtes yang keenam yaitu autobiografi. Autobiografi merupakan alat pengumpulan data dengan cara mempelajari karangan yang ditulisnya sendiri, dapat berupa riwayat kehidupan. Nah, dalam autobiografi ini dapat berisi tentang berbagai kejadian yang pernah dialaminya, ataupun kejadian yang sedang dialami, dan kejadian yang masih menjadi cita-cita atau harapannya. Autobiografi ini dapat dibedakan menjadi dua. Ada autobiografi secara berstruktur dan autobiografi tidak berstruktur. Untuk autobiografi berstruktur,
itu di dalam pengumpulan datanya itu ada unsur-unsur yang harus dituliskan. Sedangkan dalam autobiografi tidak berstruktur itu ada pengumpulan data yang memberikan kebebasan kepada individu atau penulis untuk menulis autobiografisnya secara terbuka tanpa ada pengaruh tentang isinya, tidak ada pengarahan tentang isinya. Jadi penulis di sini tuh bebas untuk menulis riwayat hidupnya tanpa ada batasan atau ketentuan-ketentuan tertentu. Manfaat dari autobiografi. Yang pertama, mengetahui aspek-aspek baik pikiran, perasaan, sikap pribadi, tingkah laku atau keadaan emosi. Yang kedua, mengetahui tingkat pengetahuan dan pendidikan, pengalaman, minat, bahkan tujuan atau cita-cita yang hendak diraih atau diwujudkan. Yang ketiga, sebagai pembanding hasil interpretasi dari data yang digali menggunakan instrumen lain.